Halo people of the internet, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai singularitas teknologi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ancila Neviska Volnika, NIM 682022-026. Saya Abdul Tama Karezega dengan NIM 682022-025. Nah, kita pada video kali ini tuh akan membahas apa sih itu singularitas teknologi, bagaimana perkembangan teknologi dan dampaknya, dan solusi untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan mungkin terjadi nanti. Yuk kita mulai aja sekarang. Oke, sebelumnya kita harus mengetahui apa itu singularitas teknologi. Jadi singularitas teknologi adalah fase di mana kemampuan teknologi melebihi kemampuan manusia. Dengan kata lain, ini adalah saat ketika teknologi menciptakan teknologi baru yang lebih canggih sehingga bisa mengungguli kecerdasan manusia. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana teknologi ini berkembang. Masa kini, teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI berperan sebagai asisten manusia. Contohnya adalah AI yang membantu kita dalam pekerjaan sehari-hari seperti chatbot, ChatGPT, Gemini, Merlin, Copilot, dan lain-lain. Ataupun asisten virtual seperti Halo Google yang disediakan oleh Google, Siri, dan lain-lain. Pada masa depan, AI kemungkinan tidak hanya membantu manusia, tetapi juga mampu menciptakan inovasinya sendiri tanpa campur tangan kita. Pada tahap finalnya adalah singularitas, merupakan tahap ketika AI menjadi lebih cerdas dari manusia, mampu mengambil keputusan secara mandiri dengan tingkat kecerdasan yang jauh melampaui kita. Dan menariknya, Ray Kurzweil, seorang AI scientist, mengatakan bahwa singularitas teknologi diprediksi akan terjadi pada tahun 2045. Namun, seperti pedang bermata dua, singularitas teknologi itu memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya dulu kali ya. Pertama, teknologi ini mendorong inovasi tanpa batas. Banyak hal yang dulu dianggap nggak mungkin, sekarang jadi mungkin. Kedua, teknologi ini tuh meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam berbagai bidang, terutama bidang kesehatan. Nah, singularitas itu dapat membantu menciptakan solusi medis yang revolusioner. Nah, untuk dampak negatifnya apa nih yang perlu kita waspadai? Yang pertama, ada ancaman seperti ketidakadilan sosial dan ekonomi, di mana teknologi yang terlalu canggih mungkin menciptakan kesenjangan antara kelompok masyarakat. Nah, bagaimana kok itu bisa terjadi sih? Nah, bisa kita lihat sekarang di beberapa bidang AI itu telah menggantikan posisi manusia sehingga dapat mengakibatkan pengangguran massal jika dibiarkan terus-menerus. Selain itu, manusia bisa kehilangan kendali atas teknologi ini. Bayangin aja jika AI mengambil keputusan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kita. Sehingga bisa dibilang teknologi itu menciptakan teknologi yang lebih canggih yang tidak bisa dikendalikan oleh kita sebagai manusia. Dan yang terakhir, itu ada ancaman keamanan menjadi tantangan yang besar sekali. Misalkan, teknologi AI yang digunakan untuk tujuan yang merugikan. Contohnya sekarang nih, ada beberapa oknum yang menggunakan AI untuk mengedit audio maupun foto untuk dijadikan bahan hoax demi keuntungan pribadi dan merugikan banyak orang maupun instansi-instansi. Tapi tenang aja Kak Ancila, setiap permasalahan pasti ada solusinya. Untuk menghadapi tantangan ini, yang perlu bersama-sama kita lakukan adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi perubahan teknologi. Ini merupakan kunci agar solusi yang selanjutnya yaitu memastikan bahwa otomatisasi pekerjaan tidak menggantikan seluruh peran manusia dapat dicapai. Karena tanpa adanya adaptasi dari manusia, maka dengan waktu yang tidak lama, peran manusia akan tergantikan. Nah, itu kan tadi kita lebih fokus ke manusianya. Sekarang kita tuh juga harus fokus ke teknologinya. Yang pertama, pengawasan yang transparan terhadap perkembangan teknologi agar tetap terkendali. Dan yang kedua, kalau kolaborasi global itu sangat penting untuk membuat regulasi dan kesepakatan bersama antar negara agar teknologi yang kita gunakan tuh dapat dikendalikan. Betul sekali, dengan langkah-langkah ini, kita bisa memaksimalkan manfaat singularitas teknologi sekaligus meminimalkan resikonya. Nah, itu pembahasan kita pada kali ini. Semoga bermanfaat videonya dan see you on the next video. Bye-bye!